Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu, karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Covid yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Ya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan ya kapten kesebelasan dan manajer dan pelatih. Kan begitu? Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Anak buah sangat berjasa, tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul. Benar kan? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus beri contoh, benar tidak? Kalau di kalangan santri, ya kan, sama kiai kan,
sakmina watona. Betul? Betul kan? Sakmina watona, kan begitu. Jadi kalau kiai mengarahkan ke yang keliru, ya. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya dan Caimin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Wow, apresiasi yang sangat besar luar biasa untuk Bapak Prabowo Subianto ya. Rival Pak Jokowi selama 10 tahun dan beberapa tahun belakangan ini bersedia untuk rekonsiliasi dan bergabung ke pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ini memberikan contoh dan teladan yang bagus tentunya teman-teman. Ya, dalam rivalitas politik, tetapi kalau untuk membangun negara, untuk persatuan negara, kenapa tidak? Kalau kita bersinergi, kalau kita bersatu, ya. Dan sejarah akan mencatat ya teman-teman, bagaimana dengan rendah hati yang luar biasa, dengan berjiwa besar, Prabowo Subianto menerima untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. Dan ada satu poin yang di awal-awal tadi saya cukup terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ya. Ternyata selama ini ya, yang menginginkan Indonesia itu harus selalu ada polarisasi, harus ada perpecahan di masyarakat. Itu ada pihak-pihak dari luar ya, pihak-pihak asing yang mengintervensi dengan tokoh-tokoh tertentu, dan salah satunya memanfaatkan kesempatan ya, rivalitas antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi untuk untuk mendapatkan kepentingan mereka di situ. Sehingga kalau Pak Prabowo mudah dipengaruhi oleh atau dikendalikan oleh orang-orang luar atau orang-orang asing, maka yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah polarisasi yang semakin menguat dan kegaduhan terus-menerus ya. Dan inilah yang disadari oleh Prabowo Subianto, dan dia tidak menginginkan hal tersebut ya. Ini ciri negarawan yang sangat luar biasa. Saya salut, saya respect, dan saya sangat berterima kasih dengan Prabowo Subianto ya. Terutama sikapnya ini akan memberikan teladan bagi generasi-generasi yang akan datang ya. Dalam rivalitas politik ya, tetap saja kalau untuk bangsa dan negara harus bersatu. Dan sekali lagi tidak ada tawar-menawar untuk NKRI Sabang sampai Merauke, kita merah putih. Oke teman-teman, terima kasih ya kalian yang sudah menyimak video ini. Tetap saksikan atau tetap menunggu konten-konten terbaru dari saya. Thank you.